Sebelum kita mikir, ndak usah gaya. Sebelumnya juga banyak para tokoh, para ilmuwan, para ulama yang juga mikir. Daripada mikir dua kali yang ndak mesti lebih bagus dari pemikir sebelumnya, mending pijakannya dari mereka. Bukan berarti kita ndak boleh mikir. Ya mikir loh. Tapi daripada kita mikir tidak lebih bagus dari mereka, kita berangkat dari pikiran mereka. Kalau tidak cocok, kita modifikasi versi kita. Kan gitu. Jadi ini metode yang rendah hati, tidak gaya. Manusia paling tidak akan bisa menemukan 4 kebaikan untuk dia bisa bertahan hidup di muka bumi. Keadilan itu ini bukan urusan memberikan haknya siapa, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ditenangkan pikirannya, diturunkan levelnya sampai ke level beta. Saya lupa ngomong apa di level-level pikiran itu. Ada level alfa, level beta, level theta. Kalau masih di level alfa biasanya masih ruwet, masih banyak pikiran, banyak ambisi. Kita turunkan sebentar ke level beta biar tenang. Ngantuk juga tidak apa-apa. Ngantuk itu kan sunnatullah. Tidak usah malu kalau ngantuk. Contohnya level beta itu kalau teman-teman Jumatan, berangkat Jumatan ketawa-ketawa, begitu masuk duduk dengerin orang khotbah terus ngantuk, itu berarti sukses menurunkan level pikirannya. Di sini juga begitu. Tidak apa-apa, diturunkan aja levelnya setelah seharian capek kuliah, diceramai dosennya. Nah, sekarang saatnya santai-santai, ambil nafas. Siapa tahu ada 1-2 ide, 1-2 gagasan malam hari ini yang menyumbangkan sesuatu untuk hidup kita. Saya selalu bilang, tidak usah dihafalkan, tidak usah dimengerti semua. Syukur ada 1-2 yang bisa mengubah sedikit hidup kita. Kalau tiap minggu ada 1-2 yang sedikit, lama-lama akan ada perubahan paradigma hidup kita. Oke, malam ini kita ketemu dengan salah seorang followernya Aristoteles, tokoh besar abad tengah dari tradisi Kristiani. Namanya adalah Thomas. Aslinya masuk keluarga bangsawan Aquinos dari daerah Itali, maka dikenal sebagai Thomas Aquinas. Aquinas ini kalau Arab namanya nama nisbah, jadi dari nama keluarganya. Pikiran-pikirannya luar biasa, bahkan melahirkan mazhab khusus di barat namanya Thomisme. Thomisme itu saking luar biasanya, nanti belakangan di era modern muncul gaya barunya, Neo-Thomisme. Biasanya masuk dalam genre idealisme, filsafat idealis. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar Thomas Aquinas. Diawali dari metodenya ya. Sedikit, kapan-kapan kita ngomong panjang tentang skolastisisme, sedikit tentang metodenya. Jadi metode skolastik itu sebenarnya sama kayak ketika Islam mengalami masa kejayaan, ketika lahir banyak ulama, ketika lahir tradisi keilmuan. Jadi basisnya sama, basisnya itu mantek logika, menyimpulkan yang benar. Dan sama-sama karena agama, maka cenderung deduktif. Deduktif itu premis-premisnya abstrak dulu, baru manifestasi konkretnya, derivasi konkretnya. Jadi teori dulu baru prakteknya, itu deduktif. Kalau lihat praktek dulu baru diteorikan, itu induktif. Nah, metode skolastik itu karena diawali dari akal, ya cenderung deduktif. Dan basisnya, titik tolaknya itu tradisi. Sama kayak di dunia Islam. Mungkin teman-teman kenal tradisionalisme Islam. Tradisi itu berarti apa? Al-muhafadhu alal qadim. Jadi menjaga pikiran-pikiran para ulama sebelumnya. Ya kalau Kristen ya para tokoh, para santo, orang-orang suci yang sudah ada sebelumnya. Ditafsirkan, dipahami secara rasional. Kebanyakan modelnya kalau di Islam namanya syarah. Yang akrab dengan tradisi pesantren pasti ngerti syarah. Bukan syarah Azhari ya, bos, syarah Sehan ya. Jadi syarah itu penjelasan dari gagasan yang sudah ada, itu namanya syarah. Kalau di Islam malah tingkatannya panjang. Ada yang penjelasan atas penjelasan, ya kan, hasyiah. Nanti ada penjelasan atas penjelasan atas penjelasan, 3, namanya ta'liq. Itu panjang. Jadi kalau kalian buntu, nggak punya ide nulis buku apa ya sing enak, cari aja buku yang menarikmu, terus kasih syarah. Meskipun hari ini nggak mentradisi model syarah itu, bisa kamu hidupkan lagi. Itu gaya Islam klasik, juga gaya skolastik. Cuma dia punya ciri. Cirinya apa? Asumsi kenapa harus dari pikiran-pikiran yang ada sebelumnya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa sebelum kita mikir, ndak usah gaya, sebelumnya juga banyak para tokoh, para ilmuwan, para ulama yang juga mikir. Daripada mikir 2 kali yang ndak mesti lebih bagus dari pemikir sebelumnya, mending pijakannya dari mereka. Tuh. Jadi ya kayak sekarang banyak orang bilang mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Iya, tapi sebelum kita kembali sudah sangat banyak ilmuwan yang kembali duluan. Dan mereka mikir juga, dan mereka jauh lebih pintar daripada kita. Bukan berarti kita tidak boleh mikir. Ya mikir loh. Tapi daripada kita mikir tidak lebih bagus dari mereka, kita berangkat dari pikiran mereka. Kalau tidak cocok, kita modifikasi versi kita. Kan gitu. Itu gaya skolastik, gaya mikir syarah. Yang bikin syarah itu kadang-kadang lebih pintar daripada yang disarah. Ya tidak apa-apa, karena daripada napak tilas kerja 2 kali. Wong sebelumnya sudah ada orang ngomong gitu, kok ngapain sih kita buang waktu mikir sendiri? Bisa kita tambahi, kita kembangkan versi kita. Itu gaya skolastik. Yang kedua, ya percayalah bahwa mereka juga orang baik-baik. Itu asumsi kedua. Pikirannya juga lurus, mereka juga punya metode, mereka juga ngaji. Hari ini kan banyak orang suudzon, mbok anggap para ulama zaman dulu itu punya ambisi, po.
punya kepentingan jelek apa, kan enggak. Kalau kamu mau kembali pada Quran hadis, ya kembali ya. Tapi sadarilah bahwa para ulama zaman dulu sudah lebih duluan kembali dibandingkan kamu. Wong hidupnya juga jauh. Tapi mereka mungkin ada satu dua pikirannya yang tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Yo, kita boleh modifikasi. Tapi kan yang jelas kita tidak kerja dua kali. Nah itu asumsinya. Jadi asumsi kedua, ya ulama juga punya dasar, dia juga punya argumen. Dan yang ketiga, ya karena mereka juga manusia, kita juga manusia, kadang-kadang bisa salah. Meskipun mensyarahi, mengomentari, ya boleh tidak setuju, boleh tidak harus ikut. Jadi ini metode yang rendah hati, tidak gaya. Jadi mikirnya itu setelah tahu, oh sebelum aku ada orang mikir kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh, kan gitu. Makanya yang bikin skripsi, bikin tesis, kalau pas masuk subbab tinjauan pustaka, itu maksudnya bukan nyusah-nyusah kamu nyari penelitian terdahulu, tapi jangan sampai kamu kerja dua kali untuk yang sudah dikerjakan orang. Ngapain? Kamu harus original, kan itu maunya. Nah, untuk melewati ke sana, ya kamu harus baca-baca, ndak usah gaya mikir sendiri. Pikiran kita bisa jadi tidak lebih baik dari para ulama sebelum kita. Gitu loh. Oke. Jadi ini yang dilakukan oleh para syekh skolastik. Ya, tokoh-tokoh skolastik, bahasa ini kan syekh, syuyuh. Oke, nah secara definitif metodenya dua skolastik itu. Yang pertama namanya lexio, yang kedua namanya disputatio. Lexio itu yang saya sebut syarah tadi. Jadi apa lexio itu? Mengomentari, bukan cuma menjelaskan. Ya kalau ya sebelum dikomentari kan ya dijelaskan dulu, tapi tidak berhenti di penjelasan, dikomentari, disarahi. Komentar itu bisa setuju, bisa nggak setuju, bisa komplain, bisa menunjukkan relevansi, macam-macam. Itu namanya lexio. Dosen itu kalau di kelas namanya ngasih lecture. Harusnya yang dilakukan mengajukan pikiran yang jadi tema, kemudian dia ngomentari, tidak cuma cerita pikirannya orang. Itu namanya lecture. Kalau di era skolastik namanya lexio. Ya, terus yang kedua, caranya ngomentari gimana? Caranya mengomentari dengan menunjukkan hal-hal konkret yang berhubungan dengan teks itu. Oh, yang diomongkan ini pas karena hari ini kita lihat fakta A, B, C, D. Oh, yang diomongkan ini bagus karena cocok dengan situasi Indonesia masa kini. Oh, ini nggak relevan lagi karena situasi sudah berubah. Ya, dulu begitu. Itu namanya komentar di era skolastik. Jadi memberi keterangan, memberi penjelasan, kemudian mengomentari. Oke, terus yang pertama itu. Yang kedua, cara komentari ini. Ini bagi yang mau nulis buku ini penting, biar bukumu tebal. Jadi selain nyari contoh real, kalian juga bisa ngambil perspektif yang berbeda. Jadi ngomong A, kalau dari perspektif ini kayak gini loh, kalau dari perspektif itu kayak gitu, kalau dari perspektif sana kayak gitu, kan itu. Ya kayak
Sidangnya Jessica dari perspektif psikolog seperti itu, dari perspektif kriminolog seperti itu, dari perspektif sosiolog seperti itu. Itu multi perspektif. Itu kalau ditulis jadi buku judulnya Sianida, itu bisa tebal, sudah berpuluh-puluh kali sidang, nggak selesai-selesai. Jadi tunjukkan datanya, realnya kayak gimana, contoh-contoh real. Yang kedua, beri perspektif yang berbeda. Nah itu nanti tulisanmu bisa panjang. Karena biasanya kelemahan kita kan kalau nulis, sudah nulis gagasannya, sudah itu terus mati. Ini nulis apa lagi ya, dosennya nyuruh 10 halaman, ini baru 3 sudah selesai. Ya, oke. Nah caranya cari perspektif yang berbeda, bahas semua, istilahnya, rumusannya, macam-macam. Itu cara kedua, namanya leksio tetap. Yang ketiga, bahas juga kontroversi-kontroversinya yang berbeda. Dalam segala isu kan ada pandangan pro, ada pandangan kontra. Itu ajukan juga, bahas juga. Nah, itu yang keempat. Cara leksio ini karena harus kritis dan teliti, biasanya diberikan di pagi hari. Di era skolastik itu loh ya, di sekolahnya Thomas Aquinas. Jadi belajar yang serius, ngasih komentar, ngasih multi perspektif, nyari contoh realitas, ini kan agak berat. Dikasihnya pagi hari. Kalau dikasih siang hari, mahasiswanya ngantuk, tidak bisa lagi diajak mikir berat. Maka mata kuliah yang berat-berat itu dikasihkan di pagi hari. Sama kayak di akademianya Plato, Lyceumnya Aristoteles, itu strateginya begitu. Kalau siang-siang, sore-sore kamu belajar filsafat, bahasa, itu ya pening. Kalau pagi masih seger. Ya kalau sore itu ya mata kuliah santai, yang gambar, makan gitu. Ya, itu lebih santai daripada mikir itu. Zaman dulu dipertimbangkan sampai segitunya. Jadi berat tidaknya mata kuliah. Oke. Terus sifatnya objektif. Jadi leksio itu ya karena memang bahan utamanya logika. Jadi skolastikisme itu ramuan utamanya logika. Ya sama sih kayak Islam. Islam awalnya itu pakai logikanya Aristoteles yang dikenal sebagai mantek, termasuk usul fikih, ulumul Quran, dan lain-lain. Nah, metode ini namanya metode leksio. Yang kedua, metode skolastik itu ada istilah disputatio. Ini kalau bahasa Arab namanya jadal, debat. Kalau di kelas mungkin diskusi. Jadi ada leksio, ada disputatio. Disputatio itu tahapan-tahapannya ada 4. Quaesio, videtur solutio, summarium, dan determinatio. Itu bahasa Latin kabeh. Ya, kamu tidak ngerti nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, mau ke bahasa Indonesia saja kamu juga ya kadang bingung. Oke, pertanyaan, problem maksudnya, terus sanggahan-sanggahan, jawaban-jawaban, dan terakhir kesimpulan. Itu diskusi namanya. Jangan sampai kamu diskusi problemnya tidak jelas. Sering kan kamu gegeran, sudah ngomong lama terus, "Sik, ini problemnya apa?" Nggak tahu. Kok tiba-tiba ngomong ke utara, ke selatan, nggak jelas problemnya. Itu namanya bukan disputatio. Harus jelas dulu ya, kayak kamu nulis skripsi, rumusan masalahnya harus jelas dulu. Apa sih yang ingin kamu jawab? Ngobrol itu sering tidak produktif karena nggak jelas problemnya apa.
Coba aja kamu perhatikan kalau kamu sedang ngobrol sama temenmu itu kan, habis ngomong lalu lintas, terus ngomong dosen telat, terus ngomong mahasiswi masuk WC, terus ngomong macem-macem, nggak jelas. Hasilnya juga nggak ada, ya problemnya nggak jelas. Maka syarat pertama adalah ada problem kohesio. Ya, biasanya kalau di kelas ya dosennya ngasih masalah. Oke, terus baru setelah itu silakan kasih alternatif jawaban. Alternatif A, alternatif B, kan harusnya gitu. Jadi setelah ada problem ini mungkin bisa dijawab dengan cara A, mungkin bisa dijawab dengan cara B, mungkin bisa dijawab dengan cara C kan. Jadi debat itu tidak ujuk-ujuk terus ada orang ngomong terus sini bantah, sini ngomong bantah lagi. Orang dulu menyebutnya debat kusir, ya nggak selesai. Ya kayak kasus sidang itu kan kebanyakan debat kusir. Debat kusir itu orang ngomong ini dibantah, ngomong itu dibantah loh. Kan lebih simpel kalau ini loh ada problem ini. Problem ini kalau secara sosiologis kemungkinannya ini. Kalau secara psikologis kemungkinannya ini. Kalau yang ini kelemahannya di sini. Kalau solusi ini kurangnya di sini. Loh itu bahasnya jelas. Tapi kalau tiap kali orang ngomong kamu bantah, ya tidak selesai-selesai persoalannya. Oke. Jadi setelah jelas masalahnya, yang kedua perhatikan solusi-solusi yang mungkin diberikan. Keberatan-keberatannya apa, solusi-solusinya bagaimana. Itu gaya disputasio. Setelah itu di situ ada solutio. Solusio itu setelah jelas persoalannya, jelas kemungkinan-kemungkinannya. Kalau dulu itu untuk memperjelas mana yang kuat, mana yang lemah, kemudian kira-kira jawaban yang paling mungkin apa, tanggung jawabnya mahasiswa senior. Kalau di kampus sekarang mungkin tidak bisa, karena mahasiswa senior yang di kelas itu yang tidak lulus-lulus biasanya. Jadi kalau hari ini ada masalah diserahkan mahasiswa senior, malah pusing itu nanti. Mahasiswa senior yang di kelas itu biasanya yang sudah tidak pernah masuk, tidak lulus-lulus. Kalau dulu ya karena hidupnya di asrama sih, di era skolastik ini, apalagi para pendeta, ya biasanya santri yang lebih tua dianggap sudah pernah dapat wawasan tentang banyak hal duluan, maka dia lebih didengar pendapatnya. Jadi jawaban dari mahasiswa senior. Setelah itu baru dosennya menyimpulkan. Oh, jadi dosen itu nggak perlu terlalu banyak ngomong. Ngomongnya dikit aja. Nggak ngomong juga nggak apa-apa, syukur. Saya dulu pernah ada dosen yang kita diskusi sampai capek, terakhir dia cuma bilang, ya memang seperti itu persoalannya. Iya, enak jadi dosen yang tinggal gitu. Jadi ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya problemnya memang begitu. Jadi sudah ya, ketemu lagi minggu depan. Jadi ya nanti kalau ditanya lu kan mahasiswa harus aktif, harus gitu. Jadi kalau di disputasi, ya betapapun dosennya dianggap yang punya otoritas. Dia yang menyimpulkan, dia yang ngasih highlight mana yang penting, mana yang benar. Nah, itu tugasnya dosen. Meskipun awalnya segala diskusi ada di sana, nanti dosen, argumen yang tadi itu terlalu melebar, yang ini terlalu ke sana, harusnya ke sini yang kamu omongkan harusnya. Itu tugasnya dosen. Kalau dosennya cuma nonton orang diskusi, nanti tidak ada gunanya dia di situ. Ya, zaman saya kuliah macam-macam. Ada dosen yang masuk hanya dikte, bawa buku terus didiktekan. Sekarang mungkin nggak ada. Kalau zaman saya kuliah masih ada. Dulu teman saya sampai ada yang angkat tangan, Pak, daripada Bapak capek, saya aja yang bacain, Pak. Ada yang gitu.
Ada dulu yang sampai kayak gitu, karena dia pegangannya di fotokopi tidak boleh. Pokoknya itu buku catatan, mungkin buku pusaka sejak zaman dia kuliah. Jadi harus itu dibacakan, didikte. Nah, itu zaman dulu ada. Cuma kan dulu belajar itu kan nggak nyari anunya, nggak nyari gimana paham, nyari barokahnya gurunya. Jadi biar aja nggak apa-apa. Oke, itu disputasi yo. Jadi ada mau ini, kalau di Islam mungkin namanya model jidal, debat. Meskipun tidak debat seperti ILC atau ILK. Jadi debatnya debat yang ilmiah. Itu namanya disputasi. Terus kita masuk ke asumsinya. Jadi ini asumsi menuju etikanya. Nanti dari etika kita ngomong keadilan. Etikanya kita lewati sedikit karena memahami etikanya Thomas Aquinas, memahami keadilan dari Thomas Aquinas tidak bisa kalau nggak lewat etikanya. Asumsi pertama adalah asumsi kejatuhan manusia. Ini mirip antara Kristen sama Islam. Jadi manusia itu sudah enak-enak di surga, kemudian jatuh ke dunia. Meskipun sebenarnya itu ya skenarionya Allah. Jadi karena Adam ini berdosa, sudah dibilang-bilang jangan deket-deket sama pohon itu, malah dideketi. Dan akhirnya dia jatuh. Orang Indonesia kan 32 tahun dekat sekali sama pohon itu, akhirnya jatuh 98 itu. Jadi Adam juga punya dosa itu. Jadi dia mendekati pohon, bahkan makan buahnya. Saya tidak tahu buah apa itu, juga pohon apa. Yang jelas ada yang bilang itu gara-gara dirayu Hawa itu. Itu yang dikritik habis-habisan oleh kelompok feminis. Yos, seandainya memang dirayu sebenarnya ya tidak harus merendahkan perempuan. Jangan-jangan malah merendahkan laki-laki, karena betapa bodohnya laki-laki mau dirayu oleh perempuan. Ya kan? Bisa begitu juga. Betapa pinternya perempuan yang bisa merayu laki-laki. Jadi kejatuhan Adam ke bumi ini kan kejatuhan rasnya manusia. Dari ras surga sekarang jadi ras bumi. Nah, cuma katanya Thomas Aquinas, iyalah, manusia secara ras waktu itu jatuh, tapi manusia dikasih bekal yang luar biasa yang tidak ada di semua makhluk yang lain, yaitu akal. Dan ini meskipun saat itu rasnya manusia jatuh, tapi di bumi manusia adalah ras nomor 1. Kenapa? Karena dia masih punya akal, rasio. Dan dengan bekal akal inilah manusia nantinya akan hidup. Cukup untuk dia hidup di muka bumi. Nah, dan akal inilah nanti yang membawa manusia kepada kebaikan. Nanti ada 2 jenis kebaikan. Kalau di Aristoteles, kalau di Thomas Aquinas, yang 4 mewarisi Plato, yaitu jenis kebaikan utama, cardinal virtue. Yang 3 dibawa dari tradisi Kristen, yaitu kebaikan teologis. Kebaikan utama itu prudence, justice, temperance, dan fortitude. Kebaikan teologis ada 3, faith, hope, and love. Iman, harapan, dan cinta. Kita lihat satu-satu ya. Cardinal virtue ada 4, prudence, tolerance, fortitude, dan justice. Jadi dengan akalnya
manusia paling tidak akan bisa menemukan 4 kebaikan untuk dia bisa bertahan hidup di muka bumi. 4 ini warisannya Aristoteles, disetujui semua oleh Aquinas, meskipun nanti ditambahi kebaikan dari agama-agama. Yang pertama prudence, yang istilah ini nanti dipakai oleh asuransi. Prudensia, ada yang jadi anggota di sini? Ya, itu warisannya Aristoteles itu. Jadi prudent ini mirip kayak wisdom, kebijaksanaan. Jadi kemampuan berpikir untuk memutuskan sesuatu. Ini enaknya saya hadir ngaji apa enggak ya? Mana yang lebih bermoral? Itu prudent yang main. Untuk hidup kamu butuh ini. Kalau nggak punya kemampuan ini, hidupmu kacau balau. Ini harusnya masuk kuliah apa bolos ya? Nah, itu prudence, kebijaksanaanmu yang bunyi. Enaknya makan sebelum ngaji apa setelah ngaji ya? Itu prudence. Ini enaknya minum apa enggak minum ya? Itu prudent juga. Yang dikejar para filosof yang namanya wisdom itu prudent juga. Jadi bagaimana berpikir yang benar dan memutuskan yang benar. Ini 2 hal yang nyambung. Banyak orang mikirnya pinter, tapi sering salah ngambil keputusan. Banyak orang yang tidak terlalu pinter mikir, main insting, tapi keputusannya pas terus. Maka dua-duanya harus imbang sebenarnya. Mikirnya benar, mengambil keputusannya juga pas. Itu namanya prudence, termasuk kebajikan yang utama. Yang kedua, temperance. Temperance itu kemampuan mengendalikan diri. Kadang diterjemahkan kesederhanaan, tapi maksudnya gimana biar orang tidak menghamburkan hasrat nafsu emosinya, menggunakan sesuai kebutuhannya saja. Itu temperance. Jangan kekurangan, juga jangan berlebihan. Paradigmanya harus paradigma tengah-tengah. Kayak di Aristoteles kemarin, paradigma pas. Itu temperance. Itu kebajikan yang kedua, yang bisa diperoleh oleh akal. Kalau akalmu sehat, kamu akan ngerti pas versimu itu kayak gimana, pas menurutmu itu berapa. Kecuali akalmu sedang tidak sehat, mungkin karena dipengaruhi hasrat, nafsu, emosi. Itu biasanya susah untuk menghitung temperance. Yang ketiga fortitude. Fortitude ini ketabahan, kesabaran. Itu fortitude. Kalau kamu tidak tabah, kalau kamu tidak sabar, hidupmu tidak akan sukses. Kamu harus tabah, kamu harus sabar mengikuti proses. Mungkin kamu pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang besar, pengen punya istri cantik, pengen punya anak banyak, pengen punya macam-macam cita-citamu. Tapi untuk sampai ke sana ada prosesnya. Kalau kamu nggak sabar mengembalakan proses ini, ya kamu tidak akan ketemu hasil. Itu fortitude. Akal pasti sudah tahu ini. Maka jangan keburu nafsu. Kalau ingin kaya ya kerja pelan-pelan. Jangan kesusu kayak orang ikut MLM. Ya, MLM itu kan kesusu. Ini tenang aja, dalam waktu sekian nanti sekian puluh kali lipat, kan mesti gitu. Enggak, ada prosesnya untuk kaya itu. Ya, harus ada fortitude. Dan yang keempat, justice. Justice itu keadilan. Ini memang hubungannya sama orang lain, tapi menentukan juga kenyamanan kita hidup di muka bumi. Kalau manusia masih saling serang, saling menjatuhkan, tidak ada keadilan, ya bagaimanapun kamu tidak bisa hidup nyaman di muka bumi. Akal pasti sudah tahu itu.
Jadi ada prudence, temperance, fortitude, dan justice. Aristoteles berhenti sampai di sini. Cuma Thomas Aquinas ini pendeta, dia punya kitab suci, punya ajaran agama. Maka dia nambahlah namanya theological virtues, kebajikan teologis, kebajikan agama. Nyawanya 3, katanya Thomas Aquinas, kebajikan agama itu. Yang pertama faith, itu ya God self-revealing action, tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu namanya keimanan. Disuruh korban ya korban, disuruh puasa ya puasa, disuruh sholat ya sholat. Itu basisnya pasti faith, percaya sama Allah. Wong kita beragama, katanya Thomas Aquinas. Jadi formalnya ya kita harus beriman. Di atas iman ada hope, harapan. Ngapain sih tadi pakai faith segala, pakai sholat, pakai zakat, pakai puasa? Karena kita berharap selalu dekat sama Tuhan. Ngapain harus dekat sama Tuhan? Wong hidup kita ini yang punya skenario Tuhan. Adanya kita tergantung Dia. Dia wajibul wujud, kita mungkinul wujud. Kita punya keinginan apapun, pasti tidak bisa mengalahkan keinginannya Tuhan. Maka hidup yang paling nyaman adalah keinginan kita sama dengan keinginannya Tuhan. Maka terus berharap untuk kita bisa dekat sama Allah. Itu namanya hope. Kalau kita dekat sama Allah kan enak, hidup lebih nyaman. Karena dunia seisinya itu ada di tangan Allah. Kamu boleh bilang saya tidak butuh dunia, saya hanya maunya sama Allah. Itu boleh, karena begitu kamu dapat Allah, kamu dapat segalanya. Dunia seisinya ada di tanganmu. Jadi ini semacam semacam cermin, logika cermin. Jadi sufi itu meninggalkan dunia demi Allah, tapi begitu dia dapat Allah, dia sudah dapat otomatis dunia dan seisinya. Ya sesuai dengan visinya seorang sufi. Nah, hubungan yang dekat sama Allah itu paling indah kalau basisnya adalah cinta, love. Ketika itu cinta, tidak ada beban membebani, tidak ada kewajiban saling mewajibkan, berat memberatkan. Cinta itu kan begitu. Kamu suka rela. Sholat tidak karena kamu dipaksa untuk sholat, diwajibkan untuk sholat. Tapi kamu butuh, bahkan bukan butuh, karena yang menyuruhmu adalah yang kamu cintai. Cinta itu kan begitu. Kalau kamu sama pacarmu disuruh nanti jam 6:30 pas jemput aku loh ya, ya kamu jemput. Tidak mengeluh, tidak apa-apa. Malah kadang-kadang gak disuruh jemput pun kamu SMS, gimana tak jemput loh. Ya kan, itu cinta. Ketika seseorang cinta, kedekatannya lebih nyaman. Tadi kan kamu menginginkan dekat sama Allah. Nah, basisnya yang ketiga, basis cinta. Kalau basisnya cinta, tidak disuruh, tidak dipaksa mendekat pun kamu mendekat sendiri. Yang ada di pikiranmu hanya yang kamu cintai, hanya Allah. Kenapa kok itu nggak bisa, Pak? Saya juga ingin kayak gitu, Pak. Kok nggak bisa? Berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Kalau kamu sudah jatuh cinta, tidak usah disuruh. Otomatis yang terbayang hanya Dia. Jatuh cinta kan begitu. Makan ingat Dia, tidur ingat Dia. Belahlah dadaku, gunungku naik, lautanku seberangi. Kan itu jatuh cinta. Kemana-mana nggak lihat apa-apa. Makanya para sufi itu lihat apapun di sekeliling, yang terlihat hanya Allah. Kayak kamu punya pacar, jalan-jalan di mall, lihat baju bagus. Pacarku kalau pakai ini bagus mesti.
Makan enak, wah ini kalau makan bareng pacarku lebih enak ini. Selalu begitu, yang ada di pikiranmu hanya dia. Kok tidak bisa begitu, berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Nah, cinta pada Allah ini jadikan basis moralitas untuk kamu berhubungan dengan manusia yang lain. Ketika kamu cinta pada Allah, berarti semua makhluk sekelilingmu wajib juga kamu cintai, karena semuanya adalah cerminannya Allah. Dalam dirimu kulihat Tuhan, dalam tumbuhan kulihat Tuhan, keluar lihat semua fenomena, yang ada hanya Tuhan. Karena Tuhan aku cintai, otomatis semua aku cintai. Tidak ada kebencian. Jadi basisnya charity atau love, cinta sesama. Cinta sesama berawal dari cinta ketuhanan. Ini modus mistisnya para sufi. Bahkan terhadap yang harusnya kamu benci pun kamu cintai. Mencintai itu juga tidak harus. Misalnya yang kamu cintai salah, kan kamu juga mengingatkan. Kenapa kamu ingatkan? Karena kamu cinta padanya, bukan kamu benci padanya. Kayak pacarmu mau nyebrang jalan, tidak lihat-lihat, kan kamu tarik dia. Mungkin kamu tarik dia sakit, tapi untuk keselamatan dia, karena kamu cinta padanya. Jadi kalau kamu ngingetin orang yang kamu anggap salah, mungkin memarahi temanmu yang kamu anggap berdosa, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu cinta padanya. Nah, ini modus hidup gaya Thomas Aquinas, termasuk theological virtues, kebajikan teologis. Jadi orang beragama itu basisnya iman, dikuatkan oleh harapan, dimanifestasikan dalam bentuk cinta kepada apapun. Tidak cuma pada Allah, karena apapun itu ternyata juga manifestasinya Allah. FPI mungkin yang kamu lirik, kamu gak terlalu suka, itu juga seizin Allah dia ada. Wahabi, Syiah, kafir, Israel, dan kawan-kawan. Lakukan yang bisa kamu lakukan untuk bikin Israel itu jadi baik, bukan karena kamu benci Israel. Karena kebencian itu biasanya tidak produktif. Dasarnya harus cinta semua ke sesama. Itu gaya Thomas Aquinas. Jadi hidup di dunia yang orientasinya horizontal pakai kardinal tadi, sementara yang orientasi vertikal pakai yang teologikal. Ini basis etiknya yang pertama. Terus dari situ masuklah dia ke teori etikanya. Teori etika yang pertama namanya etika normatif, normatif teori. Kalau ada yang tanya gimana sih, apa sih yang dimaksud bermoral itu? Ya simple, katanya Thomas Aquinas. Prinsip utama orang hidup itu yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Kalian semua sudah ngerti pasti tentang yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Tapi ngerti ternyata tidak selalu ekuivalen dengan sadar. Banyak hal yang kalian ngerti itu jelek tapi terus dijalankan. Ngerti itu baik tapi malas untuk menjalankan. Kan banyak begitu. Katanya Thomas Aquinas, manusia itu cukup kenal teori ini aja, yang tentang moral. Nggak perlu banyak teori yang lain, sudah selesai. Jalankan yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau ada temenmu curhat terus minta nasihat, kasih nasihat ini dong. Jalankan yang kamu anggap baik, tinggalkan yang buruk. Kalau terus dia tanya, lo yang baik yang mana, yang buruk yang mana, pikirin dewe. Lo ya, kenapa? Karena bagi Thomas Aquinas pikiran itu kalau jernih dia akan ketemu, kecuali tidak jernih.
Jadi jangan khawatir. Katanya Thomas Aquinas, secara alamiah kita itu condongnya sudah pada yang baik. Meskipun banyak hal dalam hidup kita yang bikin kita salah orientasi. Gitu loh. Jadi pasti sebenarnya kita cenderung ke yang baik. Contohnya, kalau kita mengawali perbuatan jelek, biasanya ragu-ragu. Hatinya agak piye yo, tak laksanakan ndak. Itu berarti kemungkinan jelek. Nabi kan pernah bilang itu di hadisnya, wal ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihinnas. Dosa itu yang hatimu ragu-ragu, ya apa enggak ya, enggak enak. Dan kamu enggak mau orang lain tahu, wa karihta ayat lain, itu biasanya dosa. Sebenarnya kamu sudah cenderung pada kebaikan. Buktinya kalau kamu melakukan kejahatan, biasanya kamu ragu-ragu. Mau bohong pertama, biasanya kamu ragu-ragu. Nggak enak ya bohong nggak ya, kan gitu. Mau curang pertama juga ragu-ragu. Enaknya curang apa enggak ya itu. Mungkin yang rokok dulu, merokok pertama jajal enggak ya? Jajal enggak ya, kan mesti gitu. Enggak ada yang rokok langsung, enggak ada. Mesti mikir sih kok enak kelihatannya, nyoba enggak ya? Ya wis tak nyoba langsung gitu. Ada, tapi untuk kebaikan biasanya orang enggak 1-2 kali, ya wis ikut. Itu katanya Thomas Aquinas. Jadi secara alamiah orang cenderung pada kebaikan. Oke. Nah, cuma memang kalau urusannya lebih rumit, susah kita nyari mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk, karena sifatnya abstrak. Misalnya, enaknya ini ngaji di masjid apa baca buku sendiri aja di rumah ya, menurutku lebih manfaat. Itu kan dua hal yang sama-sama baik, milih yang baik yang mana ya? Itu ragu-ragu, sifatnya abstrak. Nah, itu butuh kemampuan akal budi. Tapi katanya Thomas Aquinas, ada 5 hal yang konkret yang itu pasti baik, tidak perlu dipikir lagi. Yang pertama apa? Preservation of life, menjaga hidup. Makan misalnya, itu pasti baik kalau levelnya preservation of life, biar kamu tetap hidup. Minum juga baik kalau levelnya untuk menjaga hidup. Untuk yang ini kamu gak perlu mikir. Kamu gak perlu saya harus makan, ndak ya pak? Ya mangan, wong urip. Kalau ndak kamu mati. Preservation of life. Jadi untuk yang pertama, preservation of life ini gak bisa dibantah. Jadi setiap orang butuh hidup. Bahkan termasuk kamu kawin, menikah, itu juga preservation of life. Biar hidup langgeng ya, di antara langgengnya diteruskan anak cucu. Itu yang pertama, ini pasti bagus. Karena orang butuh hidup, maka dia butuh yang kedua, procreation. Procreation ini mencari penghasilan. Ya nyari uang, nyari biaya untuk biar kamu bisa hidup. Yang berhubungan sama ini pasti baik, katanya Thomas Aquinas. Jadi dalam rangka nyari biaya hidup. Yang ketiga, knowledge, dalam rangka nyari pengetahuan. Nyari ilmu level apapun pasti baik. Oke. Yang keempat, society, kehidupan kemasyarakatan, kemaslahatan orang banyak. Lakukan apapun demi kemaslahatan orang banyak pasti baik. Yang kelima, reasonable conduct, tuntunan atau petunjuk dari akal sehat. Itu pasti baik. Jadi mempertahankan hidup, membiayai hidup, pengetahuan, kebaikan bersama, dan akal sehat. Semua dalam konteks ini pasti baik. Kamu gak perlu mikir 2 kali, katanya Thomas Aquinas. Jadi lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk.
Secara alamiah kita pasti baik, cenderung pada yang baik. Kalau urusannya rumit, perhatikan 5 itu: preservation of life, procreation, knowledge, society, reasonable conduct. Kalau dalam bahasa fikih mungkin 5 ini semacam maqasidus syariah. Jadi maqasidnya Thomas Aquinas beda sama maqasidnya Satibi apa yang lain. Jadi bukan lagi menjaga harta, menjaga jiwa, mungkin menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan itu masuk preservation of life. Jadi yang pertama normatif teori, yang asumsi sekarang. Dasarnya teori tadi, asumsi pertama tentang hakikat alam. Katanya Thomas Aquinas, ini jelas pengaruhnya Aristoteles. Alam ini macam-macam, cuma substansinya dia hanya terdiri dari 2 variabel, materi dan bentuk. Ini materinya plastik, bentuknya mikrofon. Ini materinya plastik, bentuknya laptop. Metal and foam. Nah, termasuk manusia. Manusia itu meternya daging, darah, dan fisikmu itu, formnya jiwamu, bentuknya jiwamu. Ini meternya kayu, bentuknya bangku. Kalau kamu meternya jasad, bentuknya rohani, jiwa. Jadi hakikat alam semesta seluruhnya itu matter and form. Cuma itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, alam semesta ini hierarkis. Kalau di Thomas Aquinas nanti hierarkinya dimulai dari ketiadaan, naik sedikit lumpur, dia ngomong mut itu dunia tanah berlumpur. Di atas itu ada bebatuan, di atas itu ada tumbuh-tumbuhan, di atas itu ada hewan, di atas itu ada manusia, di atas manusia ada malaikat, di atas malaikat ada Tuhan. Seperti Thomas Aquinas, dia bilang setiap level ini ada tujuannya. Dan tujuannya biasanya mengarah untuk kepentingan yang lebih tinggi. Ketiadaan perlu untuk mendukung keadaan tanah tadi. Tanah diperlukan oleh bebatuan, bebatuan dan tanah diperlukan oleh tumbuhan, tumbuhan diperlukan oleh manusia, oleh binatang, binatang diperlukan oleh manusia. Manusia yang terbaik naik ke level malaikat, lebih puncak lagi naik ke level budi ilahi, ketuhanan. Jadi levelnya hierarkis. Jadi realitas itu hierarkis. Rumput dibutuhkan oleh binatang untuk hidup, nanti binatang dibutuhkan oleh manusia. Manusia nanti bisa naik kelas jadi malaikat, bisa naik kelas lagi jadi Tuhan, dalam tanda petik. Ini levelnya realitas. Ke bawah juga begitu. Dan pandangan semacam ini, perhatikan pengaruh Al-Farabi di situ, pengaruh teori imanasi dari Islam. Yang Farabi juga terinspirasi oleh cara berpikir Neoplatonik. Neoplatonik mewarisi dari Plato. Jadi esensinya alam semesta itu 2. Yang pertama, form and matter sebagai substansi, dan hierarki alam semesta sebagai manifestasi. Intinya 2 itu. Itu asumsi yang pertama. Kita belum ngomong keadilan ya, masih panjang. Asumsi yang kedua, dari situ terus ada hukum-hukum. Alam semesta ini ada hukumnya. Kalian harus paham ini. Kalau nggak paham ini nggak bisa hidup, katanya Thomas Aquinas.
Ada eternal law, ada divine law, ada natural law, ada human law. Kalau diterjemahkan mungkin eternal law itu hukum yang abadi, divine law itu hukum ketuhanan, natural law itu hukum alam, human law itu hukum manusia. Eternal law kalau dalam Islam mungkin semacam kodok, ketetapan Allah sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz. Ini semacam blueprintnya alam semesta, sifatnya abadi. Inilah cetakannya segala sesuatu. Mungkin kalau bahasanya Plato, inilah dunia idea. Eternal, dia abadi. Nah, sebagian dari dunia idea itu diwahyukan pada para nabi. Itulah nanti namanya divine law, hukum agama Islam, Kristen, Yahudi. Jadi ada hukum yang abadi yang meliputi alam semesta, segala sesuatu. Ada yang sebagian kecil diwahyukan pada para nabi, itu namanya divine law. Kemudian yang ketiga ada natural law. Natural law ini hukum alam, kita menyebutnya sunnatullah. Jadi eternal law tadi yang bisa ditangkap oleh manusia sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai arah untuk mempertahankan hidup, untuk yang 5 tadi procreation macam-macam, itu nanti natural law. Misalnya natural law itu kalau kamu belajar nanti jadi pinter loh, itu natural, alaminya begitu. Kalau kamu tidak makan 1 hari mulutmu mesti melilit-lilit, itu natural. Itu sudah sunnatullah. Itu bagian dari hukum alam yang bisa ditangkap oleh akalmu. Sunnatullah. Ini harus dipedomani, meskipun hanya bagian kecil. Jadi kalau di Islam divine law itu ayat-ayat qauliyah, natural law itu ayat-ayat kauniyah, memahami alam semesta kemudian mengkonsepkan hukum-hukumnya. Tujuannya apa? Yang pertama, biar manusia bisa memutuskan sesuatu. Kalau nggak ada hukumnya kan kamu nggak bisa memutuskan. Ini perutku kok kerucuk-kerucuk ya, kenapa ya ini? Kalau kemarin sih lapar, masa sekarang lapar lagi? Harus, itu kan karena nggak ada hukumnya, kamu bingung. Besok itu matahari terbit dari timur apa dari barat ya kan? Kalau kamu nggak paham hukumnya bingung, maka kamu pedomani hukumnya biar bisa hidup. Kalau aku loncat dari lantai 30 kira-kira tewas enggak ya? Kamu kan harus pegangi hukumnya bahwa kalau loncat dari lantai 30 kamu pasti tewas. Itu natural law, hukum alam, sunnatullah. Ya termasuk pengetahuan-pengetahuan instinktif. Ibu sayang anaknya, itu kan sunnatullah. Seorang ibu nggak perlu dia harus kursus parenting, kursus mengasuh, nggak usah. Simbahmu, ibumu dulu nggak pakai belajar itu juga bisa membesarkanmu. Kenapa? Instinktif, hukum alam, sunnatullah. Cowok suka sama cewek itu instinktif. Kamu kan nggak pernah belajar, saya tak belajar biar suka perempuan, kan nggak. Ya otomatis suka aja. Itu insting. Bikin anak juga insting. Kamu nggak perlu belajar, nggak perlu cari referensi banyak-banyak. Loh iya, loh kamu nonton video lah, lihat film, buat apa? Wes iso, ojo kuatir. Itu insting. Mau simbahmu dulu, bapak-bapakmu nggak pernah lihat gitu juga anaknya banyak. Berarti kan sudah bisa. Itu pengetahuan instinktif. Itu termasuk sunnatullah. Wong ayam kambing aja nggak pakai kursus, nggak pakai belajar, yo iso. Sekarang kamu malah gaya
kita perlu sex education, Pak. Gopo. Wis iso, aja kuwatir. Jadi itu natural law. Tujuannya apa? Kalau kamu ngerti hukumnya, ngambil keputusannya enak. Oh iya, Pak, saya itu laki-laki, Pak. Hukumnya biasanya ya sukanya perempuan, berarti saya harus kawin sama perempuan. Ya kecuali yang tidak normal. Jadi sunatullah itu namanya. Pedoman untukmu mengambil keputusan. Yang kedua, pedoman untuk kita merumuskan human law, hukum manusia, undang-undang, adat, tradisi, hukum positif, itu human law, hukumnya manusia. Jadi termasuk yang tentang keadilan, itu human law. Jadi kalau di Thomas Aquinas ini sifatnya hierarkis. Hukum abadi, hukum ketuhanan, hukum alam, dan hukum manusia. Hukum yang abadi itu sebagian kecil diwahyukan pada para nabi, sebagian kecil dikonstruksi yang bisa dipahami oleh akalnya manusia, dan dari yang pemahaman akal manusia ini lahirlah hukum manusia. Jadi ada eternal law, divine law, natural law, human law. Tidak boleh human law itu nabrak eternal law. Misalnya bikin hukum yang melanggar sunatullah, dilarang kawin, nah itu tidak boleh. Kalau dilarang nikah mungkin bisa, kalau dilarang kawin kan ya kawin itu insting ya, dilarang juga susah. Itu loh. Misalnya ada undang-undang ibu tidak boleh loh ya terlalu sayang pada anaknya, ya tidak bisa. Wong itu insting, tidak bisa nabrak atasnya. Terus, nah sebelum menuju keadilan, perhatikan gerak from natural reason to natural law. Di natural law tadi kan natural law itu eternal law, hukum abadi yang bisa dipahami oleh akal. Berarti yang penting sekarang ada dua, yaitu natural reason dan natural law. Jadi yang pertama katanya Thomas Aquinas, untuk hukum-hukum tadi jalan, perhatikan akalmu juga harus jalan. Pikirannya harus rasional. Jangan khawatir, katanya Thomas Aquinas, Allah ngasih kita akal itu sudah pas, sudah cukup untuk hidup kita di muka bumi. Jangan tidak dipakai, juga jangan diragukan. Pas-pas, enggak. Semua problemmu bisa diselesaikan oleh akal. Allah sudah mengaturnya semacam itu. Kecuali kamu nggak mau pakai. Asal kamu pakai bisa. Mungkin ada orang, Pak, tapi akal kan ada batasnya. Iya. Dan batasnya itu berarti kamu belum butuh itu. Misalnya kamu mikir mentok, mentokmu itu masih bisa kok. Yang tidak terbongkar oleh akalmu itu masih bisa untuk kamu bekal hidup di muka bumi ini. Akal mungkin mentok kalau ada pertanyaan, berapa angka paling besar, itu kan akal tidak bisa jawab. Angka paling besar itu tidak bisa jawab. Tapi tidak apa-apa, kamu nggak bisa jawab, itu juga masih bisa hidup di muka bumi. Itu loh maksudnya. Angka paling kecil berapa, tidak bisa jawab, tidak apa-apa, kamu masih bisa hidup di muka bumi. Pak, saya susah Pak untuk memastikan itu pohon apa yang didekati oleh Nabi Adam kemudian buahnya diambil itu. Para ulama berselisih pendapat. Susah saya, benarnya pasnya kayak gimana. Kamu nggak tahu itu juga tidak apa-apa kalau akalmu nggak nyampe. Tapi meskipun kamu nggak tahu itu, kamu masih tetap bisa hidup di muka bumi. Jadi akalmu itu sudah pas untuk kamu menjalani hidup, asal jernih. Bahwa banyak yang misteri, ya tidak apa-apa.
sekalipun yang misteri itu tidak terbongkar, hidupmu masih aman dan lancar. Itu maunya. Yang kedua, dengan akal manusia bisa menemukan kebaikan dirinya. Beda sama binatang. Kalau binatang cukup insting, kalau manusia tidak cukup hanya insting. Makanya tadi kan sekedar hubungan seks diteorikan luar biasa. Misalnya di India melahirkan Kama Sutra. Loh, itu manusia yang bisa kayak gitu, kreasi akalnya. Orang berhubungan bisa sekian puluh posisi. Itu manusia, binatang tidak bisa. Ya kan? Anjing, kucing itu ya sejak zaman dulu sampai sekarang kayak gitu posenya. Tapi kalau manusia iso macam-macam. Kenapa? Ada akalnya. Itu yang membedakan manusia sama binatang. Dia tidak cukup dengan insting. Oke, terus nah, jadi akalnya jernih, maka natural law akan bisa ditangkap. Kalau natural law ditangkap dan manusia setia dengan natural law, yang terjadi adalah kebaikan. Karena natural law ini sumbernya eternal law, yang pasti nggak tabrakan sama divine law, karena sumbernya sama. Jadi nanti arahnya agama sama akal itu tidak mungkin tabrakan, wong sumbernya sama, yaitu eternal law, hukum abadi. Nah, dari situ terus lahirlah kebaikan etis. Gimana caranya kita hidup yang baik tadi? Yang dari naturalism menuju natural law, muncullah teori 3 level pemahaman etis. Yang pertama synderesis, yang kedua prudensia, dan yang ketiga knowledge. Orang akan hidup baik, prinsip pertama adalah sadar. Sadar yang baik dicari, yang buruk harus dihindari. Ini yang pertama. Yang kedua, mampu mengambil keputusan. Tidak ragu-ragu. Untuk bisa mampu mengambil keputusan, dia harus punya pengetahuan. Jadi ini level. Untuk hidup yang etis, untuk pemahaman etis, kita harus punya pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup, kita punya kesadaran. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa mengambil keputusan yang pas. Kita tahu mana baik, mana buruk. Kita sadar bahwa yang baik harus dilakukan, yang jelek ditinggalkan, dan kita mampu untuk milih yang baik dan meninggalkan yang jelek. Kalau bisa melakukan 3 ini, hidup kita berarti sudah hidup yang etis, hidup yang bermoral. Ya kalau diteorikan sederhana, cuma kalau dipraktekkan agak berat. Teorinya kan enak, ikuti yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi begitu dipraktekkan kompleks sekali dalam realitasnya. Ya tinggal kamu sendiri, pinter-pinterlah tadi, punyalah kemampuan knowledge dan prudensia. Baru kamu sadar. Jadi from natural reason to natural law. Nah, terakhir sebagai asumsi, kebaikan yang sifatnya universal, yang basisnya natural law tadi, itu tergantung pencerapan nalar kita. Jadi sejauh mana akalmu jernih, semakin kamu ketemu dengan kebaikan. Kalau kamu bingung memutuskan, Thomas Aquinas ngasih saran, cara paling, ini kayak Aristoteles minggu lalu, cara paling mudah untuk jadi orang baik adalah niru orang yang sudah baik. Tirulah orang yang sudah soleh. Cara untuk jadi orang soleh paling simpel.
Tirulah orang yang sudah baik, maka kamu jadi orang baik. Semakin lama kamu niru, semakin tiruan ini jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, dia akan tertanam dari dirimu. Lahirlah akhlak namanya, lahirlah moralitasmu. Jadi kebaikan dalam kenyataan itu susah diprediksi, khususnya bagi yang sulit untuk mengelola nalarnya. Cara mudah yang pertama, yang paling gampang adalah mengimitasi orang baik. Yo, asal kamu jangan keliru milih orang baiknya. Kalau keliru kamu bisa ketemu paranormal kayak Gatot, kayak ya, kamu mengimitasi dia malah kacau. Harus pas nyari benchmarknya, awas keliru. Cara paling gampang. Kalau kamu merasa tidak sanggup Pak, saya mikir sendiri milih yang baik mana, yo carilah orang yang kamu anggap baik. Saya pingin kayak gitu Pak, bagus, tidak apa-apa. Lama-lama kamu niru, tiruanmu jadi milikmu nanti, namanya jadi habit, kebiasaan. Nah, termasuk yang habit itu kebajikan intelektual dan kebajikan moral. Ini persis kayak Aristoteles minggu lalu, saya tidak akan ngulang penjelasannya. Cuma Thomas Aquinas agak beda sedikit. Kalau di Socrates, Plato, Aristoteles, orang itu kalau punya pengetahuan benar, kelakuannya pasti baik. Tapi di Thomas Aquinas tidak. Tidak mesti orang yang pengetahuannya baik, kelakuannya juga baik. Banyak orang yang pengetahuan baiknya digunakan untuk tujuan jelek. Ya banyak kan? Teorimu apa wis? Kamu pinter komputer, itu kan luar biasa baiknya. Bisa mengelola komputer. Tapi kamu pakai hacker orang lain, jadilah dia jelek. Jadi tidak selalu pengetahuan itu ekuivalen dengan perbuatan baik. Banyak orang yang misalnya ramah pada orang lain itu baik, tapi ada orang yang menggunakan ramah ini untuk kepentingan yang jelek. Misalnya untuk cari muka, misalnya untuk pencitraan. Nah itu kan berarti pengetahuan baik tapi digunakan untuk hal yang jelek. Oke, jadi bedanya di situ sama Aristoteles. Cuma secara umum sama, ada kebajikan intelektual, ada kebajikan moral. Nah, praksis kebajikan moral yang paling jelas itu keadilan. Oke, baru kita mulai ngaji keadilan sekarang. Tak waktu nih. Oke ya. Ini buka langsung Summa Theologica. Summa Theologica itu pertanyaannya kayak yang kedua, disputatio tadi. Tanya jawab, tanya jawab. Modelnya gitu. Oke, kita lihat. Apa sih keadilan itu? Katanya Thomas Aquinas, justice is a habit. Keadilan itu habit, jangan salah. Orang disebut adil kalau sudah muncul habit adil dalam dirinya. Tidak bisa serta-merta, nggak bisa ujuk-ujuk. Dari kejem terus sekarang saya adil, berarti aku sekarang orang yang adil. Enggak. Dia habit, jadi harus ditanamkan terus-menerus. Itu catatan pertama. Catatan kedua, keadilan ini manifestasinya berkaitan dengan orang lain. Banyak kebaikan, bahkan mungkin sebagian besar kebajikan moral itu urusanmu sendiri. Jujur itu urusanmu sendiri, meski nggak ada hubungannya sama orang lain. Kamu ramah itu urusanmu sendiri, penyayang itu urusanmu sendiri, meskipun yang disayangi orang lain. Tapi kalau dampaknya ke dirimu sendiri. Tapi kalau adil itu mau tidak mau harus melibatkan orang lain. Dampaknya itu catatan kedua.
Yang ketiga, kebaikan yang namanya adil, ini tadi, kebaikan yang jenisnya lengkap, individual sekaligus politik, sekaligus sosial. Orangnya adil sebagai habit dan hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya, berarti hubungannya sama dunia politik. Nah, di Summa Theologica, Thomas Aquinas mendefinisikan justice is to render to each on his due by a constant and perpetual will. Terjemahnya, keadilan adalah keinginan yang terus-menerus dan abadi, itu tak balik, untuk senantiasa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Simpelnya itu. Detailnya ini. Apa sih keinginan terus-menerus itu? Gini loh katanya Thomas Aquinas. Jadi setiap tindakan kan ada tujuannya, ya kan? Berarti keinginan terus-menerus itu dalam diri kita. Setiap kali melakukan sesuatu, targetkan terus-menerus, tujuannya adalah adil. Adil itu proporsional, pas. Jadi semua tindakan yang proporsional, pas, itu nanti hasilnya pasti keadilan. Dan ini tanamkan terus-menerus biar muncul habit adil. Nah, tindakan yang terus-menerus itu harus juga tindakan yang punya 3 ciri. Yang pertama sukarela. Tidak mungkin tindakan tidak sukarela disebut baik. Yang kedua pilihanmu sendiri. Yang ketiga tujuannya jelas. Baru bisa adil. Adil tapi dipaksa tidak bisa. Nilai paksaan itu tidak ada moralitasnya. Kamu pinter tapi terpaksa, dipaksa orang harus pinter. Kalau nggak pinter itu tidak terlalu bernilai. Tapi kalau pinter hasil pilihanmu sendiri itu bagus. Kamu ngaji ke sini, kalau ada yang maksa, barang siapa tidak ngaji, hati-hati besok. Itu berarti nggak bernilai berangkatmu ke sini. Dia harus voluntary, sukarela. Dosa pun kalau dipaksa kan nggak ada hukumannya. Kamu maling karena terpaksa, kamu memperkosa karena dipaksa, kan gak ada hukumannya. Oh iya kan, kamu dipaksa, ayo kalau gak diperkosa tak tembak loh kan. Kamu akhirnya terpaksa. Meskipun kalau kamu, kecuali kamu jawabnya lumayan, itu gak terpaksa berarti. Terpaksa itu kamu gak punya pilihan, sudah sebenarnya kamu gak mau. Ya kalau sudah bilang lumayan kan berarti mau. Harus volunteer. Yang kedua pilihanmu sendiri, ya kalau nggak terpaksa berarti pilihanmu sendiri. Yang ketiga tujuannya jelas. Kenapa sih kamu kok jujur? Ya biar kita semua mendapatkan kebaikan bersama, kita selalu makmur dan seterusnya. Itu ada tujuannya. Adil demi kebersamaan. Biar negara kita nggak runtuh. Kalau nggak adil kacau kita. Itu tujuannya jelas. Oke. Terus ini yang disebut tadi debat, disputasio. Ada yang tanya, apa keadilan itu jenisnya kebaikan? Ada yang keberatan. Menurut saya keadilan itu bukan kebaikan, karena kebaikan itu sukarela. Padahal keadilan itu sebenarnya kewajiban. Kalau dia kewajiban kan berarti tidak sukarela. Kenapa kewajiban? Ya karena kalau nggak adil masyarakat kacau. Maka setiap orang diwajibkan untuk adil. Kalau modelnya setiap orang diwajibkan untuk adil, berarti dia bukan kebajikan, itu kewajiban. Bukan jasa kalau orang berlaku adil itu, karena dia sendiri juga butuh itu. Jadi ada yang bantah, keadilan itu bukan moral, itu kewajiban. Kalau kewajiban ya berarti nggak ada jasanya, nggak ada nilainya. Wong dia sendiri juga butuh keadilan itu biar nggak kacau. Kalau kamu nggak adil, kamu pelit misalnya, ya lama-lama juga
kamu ikut hancur sendiri. Kayak kapitalis itu loh. Kalau semakin pemodalnya semakin besar, daya beli masyarakatnya semakin rendah, lama-lama dia juga nggak bisa membeli produksinya pemodal. Kalau masyarakat nggak beli, dia juga jatuh. Itu jadi sama ternyata. Kewajiban adil itu, maka dia bukan kebajikan. Ada yang membantah begitu. Thomas Aquinas jawab, loh enggak, yang disebut kebajikan itu sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Nah, keadilan menghasilkan kebaikan enggak? Kebaikan kan, ya berarti dia kebajikan. Jawabannya begitu. Dan dari mana kita tahu itu baik? Ya pakai akal dong. Akal kita kan ngerti kalau adil itu baik. Oke. Terus yang kamu sebut kewajiban itu kan ada dua jenis. Ada kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, ada kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dua-duanya sebenarnya ada tujuannya, ada maksudnya, pasti ada targetnya. Kenapa kamu diwajibkan adil? Ya tujuannya biar masyarakat tentram, damai. Berarti kalau kita adil, kita mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Dan ini baik. Jawabannya Thomas Aquinas. Jadi keadilan berarti juga kebaikan. Dan orang yang melakukan keadilan boleh kita hargai sebagai orang baik. Gitu loh. Jadi ini namanya disputasio, saling debat. Apakah keadilan itu masuk kebaikan, masuk moralitas? Wong dia wajib gitu loh. Oh ya enggak. Definisi kebaikan itu semua yang melahirkan hal yang baik. Keadilan kan melahirkan hal yang baik, berarti dia juga kebaikan. Nah, itu debat, bukan ngeyel. Kalau ngeyel dijawab ngono terus bantah nih. Oke, terus definisi yang pertama dibantah, dijawab. Sekarang kalimatnya yang lain yang dibantah. Apakah benar adil itu ngasih pada orang lain haknya orang itu? Kayak kamu kalau orang ceramah sedekah itu loh. Dalam harta kita ada sebagian milik orang lain. Nah itu ada yang bantah. Loh apa iya itu miliknya orang lain? Wong jelas itu milik kita gitu loh. Bahwa kita ikhlas ngasih orang lain itu urusan berbeda, tapi awalnya itu kan sudah kelihatan itu milik kita. Jadi keadilan itu berarti bukan memberikan haknya orang lain pada mereka, tapi memberikan hak kita pada orang lain biar rata kekayaan dan tidak terjadi gejolak. Kan itu bukan ngasih orang lain yang jadi haknya dia. Itu bantahan pertama. Dan kenapa kok harus pakai kalimat memberikan? Untuk menciptakan keadilan kan gak selalu harus dengan memberikan. Mencegah juga bisa toh. Mencegah pembunuhan itu juga keadilan. Mencegah tidak terjadi percurian itu kan juga disebut keadilan. Ini disputasio, bantahan lagi. Kamu harus bisa jawab. Kalau berhenti di sini kamu tidak bisa jawab mesti. Kalau Thomas Aquinas bisa. Nah, jawabannya Thomas Aquinas, loh, keadilan itu ini bukan urusan memberikan haknya siapa, tapi setelah kamu berikan milikmu pada dia, ya dia jadi haknya orang itu. Wong sudah kamu berikan. Fokusnya bukan pada apakah itu awalnya hakmu atau haknya siapa. Fokusnya pada pembagiannya itu loh. Tadi mungkin ada sistem, ada struktur yang distribusinya nggak bagus sehingga ngumpul di kamu, di dia nggak dapat apa-apa. Maka sekarang distribusinya yang diperbaiki. Ya tadi kasih dia dikit deh, jangan di kamu semua. Itu namanya berbagi. Jadi fokusnya bukan siapa yang punya hak,
tapi fokusnya pada pemerataan, equality, kebersamaan untuk kebaikan bersama. Jadi pada tujuannya, bukan pada siapa yang punya hak. Nah, itu jawabannya Thomas Aquinas. Kenapa kok harus bagi-bagi? Ya biar rata. Kenapa kok harus rata? Karena yang rata, yang tengah-tengah itulah yang utama. Tidak terlalu jomplang. Yang sini kekurangan, yang sini kelebihan, itu jomplang. Yang sini kaya luar biasa, yang sini miskin luar biasa, itu jomplang. Nanti mesti ada problem. Yang enak, ambil jalan tengahnya. Fokusnya di sini, nggak usah dibahas ini awalnya haknya siapa. Nah, itu Thomas Aquinas. Baru setelah itu dia merumuskan, coba diperhatikan jenis-jenisnya keadilan. Ada 2 jenis keadilan. Yang pertama, keadilan umum. Yang kedua, keadilan khusus. Keadilan umum itu keadilan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma adat tradisi untuk kepentingan umum. Itu namanya keadilan umum. Indonesia ada tax amnesty, itu keadilan umum. Ada undang-undangnya, entah itu nanti arahnya kemana, tapi pokoknya lakukan tax amnesty berarti sesuai dengan undang-undang. Atau di kos-kosanmu misalnya ada aturan apel paling malam sampai jam berapa kamu apel? 10. Kayak ngaji. Jadi kalau sudah jam 10 nggak boleh apel lagi. Nah, kamu begitu apel terus jam 10 pulang, itu adil. Kenapa? Sesuai aturannya. Kalau kamu melewati jam 10, kamu bisa disebut tidak adil karena mengganggu kepentingan umum. Jadi kalau sudah jam 10 lebih baik kamarnya ditutup. Ya kamu pulang dulu, maksud kamu tak pulang. Oke. Kalau kamu tak pulang malah gawat. Nanti sandalnya dimasukkan juga biar nggak ketahuan. Oke. Jadi ikuti undang-undangnya. Kalau ini nggak usah dibahas. Karena memang undang-undang itu berarti sudah kesepakatan bersama. Kamu nggak usah bikin disputasio sama Pak RT. Kenapa kok jam 10 Pak? Argumennya apa? Ayatnya mana? Yang mana? Ayo nggak ketemu. Itu kesepakatan, nggak bisa dicari ayatnya. Itu keadilan umum namanya. Yang kedua, ya kayak yang kita bahas kemarin, keadilan khusus. Keadilan dalam konteks-konteks tertentu yang asumsi dasarnya adalah kesetaraan dan proporsi yang sama. Ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif, ada keadilan vindikatif. Sebenarnya mirip-mirip kayak kemarin. Kalau keadilan distributif itu pembagian keadilan secara merata, cuma mempertimbangkan porsi dan proporsi, mungkin jasanya, mungkin kontribusinya, mungkin macam-macam. Itu namanya distributif. Kemarin kan jenis-jenisnya banyak. Jadi misalnya, oh ini yang kerjanya paling banyak dikasih lebih banyak. Oh ini yang sumbangannya paling besar dikasih lebih banyak. Oh ini yang tidak ngapa-ngapain datangnya telat lagi kasih paling sedikit. Ini mempertimbangkan itu namanya keadilan distributif. Cara mendistribusikan secara adil. Misalnya yang datang ngaji duluan ya dapat kopi, yang belakangan nggak dapat misalnya. Nah itu tidak boleh misalnya takmirnya, ini ada yang belum datang loh, nggak usah dulu loh, nanti nunggu aja lengkap semua. Itu tidak adil namanya. Jadi ya kalau memang aturannya yang duluan datang dapat awal, dapat ya harusnya dapat. Itu distributif.
Yang kedua, keadilan komutatif. Kalau komutatif ini pokoknya dibagi rata. Semua dapat, tidak boleh ada yang nggak dapat. Kaya miskin, besar kecil dapat. Itu namanya komutatif. Semua asal ngaji di sini dapat minum. Apakah itu teh, apakah itu kopi, ataukah gelas kosong. Iya, gelas kosong raintuk berarti. Jadi itu komutatif. Semua dapat, semua dikasih. Dan yang ketiga, keadilan vindikatif. Keadilan vindikatif ini keadilan balas. Jadi bagi yang berdosa ya harus dihukum, bagi yang melanggar harus dipidana dengan takaran hukuman pidana yang pas untuk kesalahannya. Jangan sampai ada hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan. Yang nyuri ayam 5 tahun, yang korupsi 5 triliun 2 tahun, percobaan 1,5 tahun misalnya. Nah itu secara vindikatif perlu dipertanyakan. Wong podo-podo malinge, mentang-mentang sana pejabat, sini orang biasa. Itu keadilan vindikatif. Kalau di Thomas Aquinas, hukum yang positif termasuk hukum undang-undang ini harus diletakkan di bawah moralitas. Jadi tidak boleh mengalahkan hukum moral. Kadang-kadang misalnya vindikatif itu kalau di bawah moral berarti kadang ada hukuman yang mengukurnya pakai moral. Misalnya kemarin ada orang tua misalnya yang dia miskin, tidak punya penghasilan, akhirnya dia ngambil kayu di hutan miliknya PTPN. Paling kayu yang diambil berapa sih? Tapi ya secara positif dia memang maling, tapi untuk kebutuhan makan sehari-hari, sehingga bahkan dituntut sampai 5 tahun. Secara positif memang hukuman ini sudah sesuai undang-undang, tapi mungkin dinaikkan levelnya sedikit. Kalau pakai moralitas mungkin tidak harus segitunya menghukumnya. Dibebaskan juga tidak apa-apa. Wong itu sudah tua banget, ditambah 5 tahun lagi ya malah susah sipirnya. Tidak mesti masih hidup itu nenek-neneknya. Nah itu berarti moralitas di atas keadilan. Jadi ya memang benar hukumannya segitu. Tapi kalau pakai nurani kan masa iya begitu. Nah itu keadilan yang levelnya moralitas tadi. Meskipun secara keadilan umum sesuai undang-undang, ya dia harusnya salah. Termasuk tax amnesty. Tax amnesty itu kan mungkin ya pertimbangannya bukan cuma vindikatif, tapi distributif. Kalau pertimbangan vindikatif itu orang-orang yang sekarang bayar tax amnesty itu sebenarnya para pendosa semua. Dia yang ngemplang pajak semua. Tapi tidak dipakai keadilan vindikatif, karena kalau diajak ke vindikatif dia malah lari semua. Dipakailah keadilan distributif. Sudahlah, kamu bayarlah sekian biar ada manfaatnya untuk warga Indonesia yang lain. Duitmu itu kalau masih di luar negeri semua nggak nyampe. Itu keadilan distributif. Oke, syukur-syukur besok keadilan komutatif. Wis duitnya kumpul ke KB dibagi rata orang se-Indonesia misalnya. Nah, itu komutatif namanya. Oke, jadi itu jenisnya keadilan. Oke, ada beberapa quote yang harus kalian tahu dari Thomas Aquinas. Kurang 5 menit. Itu kalimat bagus. To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Bagi yang sudah percaya, tidak perlu lagi ada penjelasan. Bagi yang tidak percaya, tidak mungkin dijelaskan. Jadi ya apa, penjelasan itu tidak mungkin, tidak penting. Maka contohnya misalnya dialog antar agama, itu kan ya habis dialog kembali ke agamanya masing-masing. Apa ono habis dialog terus aku Islam wae sing kono aku Kristen wae, ndak. Kenapa? Sudah ada kepercayaan. Kalau sudah ada kepercayaan, ya the one who has faith,
no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Kamu yang liberal debat sama yang fundamentalis, itu juga tidak selesai. Masing-masing sudah punya keyakinan, dan masing-masing tidak meyakini pandangan lawannya. Ya tidak selesai. Kamu jelaskan kayak gimana pun tidak akan nyampe. Wong mereka sudah punya kepercayaan sendiri, atau mereka sudah tidak percaya sama kamu. Jadi ini rumusnya yang harus kamu ingat-ingat. The one who has faith, no explanation is necessary. The one without faith, no explanation is possible.